Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan kita, saya ambil dari Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan ayat 17 dengan tema karya Roh Kudus dalam hidup kita. Saya bacakan terlebih dahulu, dikatakan, Aku akan kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ada baiknya memang dalam satu perikop ini mulai ayat 15 sampai 31 dibaca, tetapi pada malam hari ini saya hanya membacakan sebagai ayat pembuka dari ayat 16 dan 17. Karya Roh Kudus dalam kehidupan kita orang Kristen tentu sangat kita butuhkan. Mengapa? Nanti akan saya jelaskan. Sebelum saya menjelaskan, yang pertama saya mau jelaskan siapa Roh Kudus. Lalu untuk kita tahu bahwa Roh Kudus adalah Roh Allah, yaitu prinsip hidup Allah. Bisa juga diartikan ini sebagai daya, kuasa, atau tenaga aktif dari Allah itu sendiri. Jadi Roh Kudus itu prinsip hidupnya Tuhan kita itu sendiri. Bisa juga disebut sebagai daya atau kuasa, atau bisa juga diartikan sebagai tenaga aktif, dinamis dari Tuhan Allah kita. Baru Roh Allah ini menjadi sumber hidup. Allah memberikan hidup bagi segala makhluk oleh Roh-Nya. Jadi Roh Kudus itu adalah prinsip hidup Allah itu sendiri, dan prinsip hidup Allah inilah menjadi sumber hidup bagi segala makhluk. Allah memberikan kehidupan kepada segala makhluk karena Allah sendiri memiliki prinsip hidup dalam dirinya. Jadi Roh Allah merupakan sumber hidup, merupakan pemberi hidup, di mana hal ini sangat jelas dikatakan di dalam Alkitab saat penciptaan semesta. Sebagaimana dikatakan dalam Kejadian pasal 1 ya, Roh Allah melayang-layang dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Ibrani itu merehepet. Artinya isi itu seperti ayam yang mengerami telur, sampai telur itu menjadi menetas. Itu artinya sebenarnya melayang-layang dalam bahasa Ibraninya. Jadi Roh Allah melingkupi atau menaungi alam semesta, sehingga dengan lingkupan, naungan dari Roh Allah itu, maka terjadi kehidupan di tengah alam semesta. Itu sebenarnya pengertian dari Roh Kudus itu sendiri. Saya akan tunjukkan ayat-ayat yang mendukung. Maka dikatakan begini di sini ya, Roh Allah melayang-layang, melingkupi, menaungi di atas permukaan air, seperti yang saya jelaskan tadi. Dikatakan juga dalam Yesaya 44 ayat 3, Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu. Jadi Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri, atau prinsip hidup Allah yang olehnya kita hidup, yang olehnya kita bisa mengerti arti hidup kita juga. Baru dikatakan juga dalam Bilangan 16, Ia Allah roh dari segala makhluk, dikatakan ya. Baru dikatakan juga Ayub 33 ayat 4, Roh Allah membuat aku, napas yang maha kuasa membuat aku hidup. Ayat-ayat ini menegaskan kepada kita bahwa kita hidup oleh karena Roh Allah. Allah memberikan kehidupan kepada kita oleh karena Dia sendiri memiliki prinsip hidup, yaitu Roh-Nya sendiri, dan menjadi sumber hidup bagi manusia. Dikatakan lagi Ayub 33 ayat 4 di sini ya, apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Artinya di sini bahwa Roh Allah itu memang berkuasa, bahkan kuasa Allah nyata di dalam karya Roh-Nya itu sendiri.
kasih Allah telah dicurahkan kepada kita oleh Roh Kudus. Bahkan dikatakan roh kebenaran keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Artinya, kenapa dikatakan bahwa roh kebenaran atau Roh Kudus itu keluar dari Bapa? Karena memang roh Allah itu ada di dalam diri Allah. Roh Allah itu bukan ciptaan Allah, tetapi roh Allah itu prinsip hidup Allah yang tentu kekal bersama dengan Allah di dalam hakikat dirinya. Dikatakan juga dalam 1 Korintus 12 ayat 3, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Artinya Roh Kudus ini menuntun orang untuk mengenal Yesus. Roh Kudus menuntun orang untuk hidup dalam ajaran Yesus. Ada banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang menjelaskan siapa Roh Kudus ini. Tetapi malam hari ini saya menjelaskan bahwa Roh Kudus adalah roh Allah, Roh Kudus adalah prinsip hidup Allah, kuasa Allah, daya aktif yang ada di dalam diri Allah, yang menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk di tengah-tengah alam semesta. Tetapi khusus kita orang Kristen, roh itu diberikan tinggal di dalam hidup kita. Pada malam hari ini saya akan berbagi kepada kita bahwa ada 4 karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Kita melihat di dalam ayat 16 dan 17. Dikatakan di sini bahwa karya Roh Kudus yang pertama bagi kehidupan orang percaya adalah bahwa Roh Kudus itu menyertai kita. Bahkan Roh Kudus itu mendiami kita. Dikatakan begini di dalam ayat ini. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Di sini dikatakan bahwa Roh Kudus itu menyertai kita selama-lamanya. Bukan 1 hari, bukan 1 minggu, bukan 1 bulan, bukan 1 tahun, tetapi selama-lamanya. Artinya, kapanpun, dimanapun, bagaimanapun keadaan kita, Dia menyertai kita. Yaitu yang dimaksud penolong itu adalah Roh Kudus, yang juga disebut sebagai roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi karya Roh Kudus yang pertama yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya adalah bahwa Dia menyertai kita dalam segala keadaan kita. Bahkan Dia berdiam di dalam hidup kita, dalam segala keberadaan kita. Dikatakan bahwa dunia tidak dapat menerima Dia. Dunia di sini tidak hanya berbicara alam semesta, tetapi berbicara tentang sistem dunia atau kehidupan yang duniawi. Memang orang yang hidup secara duniawi tidak bisa mengalami dan tidak bisa merasakan bagaimana karya itu nyata secara sungguh-sungguh, secara sempurna dalam. Dikatakan, berbicara tentang penyertaan Tuhan bagi kita orang percaya, maka saya katakan penyertaan Tuhan ini merupakan penyertaan yang sangat sempurna. Saya kasih contoh di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 dikatakan, Allah setia dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Dikatakan di sini kata kuncinya adalah Allah setia. Artinya penyertaan Tuhan itu senantiasa kepada kita, orang yang percaya. Dan penyertaan Tuhan itu dinyatakan melalui kehadiran Roh Kudus yang menyertai, kehadiran Roh Kudus yang berdiam di dalam hidup kita, memimpin hati, pikiran kita untuk senantiasa berjalan dalam kehendak Tuhan. Maka dikatakan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Artinya bahwa penyertaan Allah melalui Roh-Nya yang kudus akan senantiasa memberikan kepada kita petunjuk, memberikan kepada kita solusi,
dari setiap pencobaan, dari setiap persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Maka dikatakan juga di dalam Matius 28 ayat 20, sebagaimana dikatakan oleh Yesus, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan ini juga bisa dipertegas lagi kita lihat di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5. Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi berbicara tentang penyertaan, bagaimana Roh Kudus mendiami kita, itu sangat luar biasa. Sebab dia ada dalam segala situasi, kondisi hidup kita. Dalam segala situasi hidup kita, dia ada bersama kita. Tetapi kadang-kadang kita yang kurang merasakan atau kurang mengakui tentang penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus dalam diri kita. Bahkan roh itu sudah ditempatkan di dalam diri kita, tetapi kadang roh itu tidak berotoritas atas diri kita. Kita tidak membiarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus itu, tetapi kita mau memimpin diri kita sendiri. Ini yang mengakibatkan bahwa kita sungguh-sungguh tidak mengalami kasih Tuhan yang sejati setiap hari. Jadi yang pertama yang mau saya share kepada kita adalah bahwa karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya dinyatakan oleh Allah dengan penyertaan, bahkan dia diam di dalam hidup kita, dan itu bersifat selama-lamanya sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Dan inilah kekuatan kita orang percaya dalam menjalani hidup kita, bahwa Tuhan kita itu tidak jauh, tetapi Tuhan kita itu dekat. Bahkan Tuhan kita itu tinggal di dalam hidup kita, berotoritas, berkuasa di dalam diri kita. Oleh karena itu, mari kita belajar terus untuk meletakkan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah kita yang agung, yang mulia. Yang kedua yang mau saya sebutkan, sampaikan, mau share kepada kita adalah bahwa karya Roh Kudus yang kedua bagi kita adalah memberikan pikiran yang rohani. Katakan Yohanes pasal 14 ayat 26 dikatakan, penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Di sini dikatakan mengajarkan segala sesuatu. Juga dikatakan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Artinya bahwa Roh Kudus senantiasa akan memberikan pikiran yang rohani di dalam hidup kita. Pikiran ini kalau tidak dikendalikan oleh Tuhan, kalau tidak dikendalikan oleh Roh Kudus, rentan kita dengan sakit penyakit. Kalau pikiran kita terfokus kepada dunianya kita, maka kita akan menjauh dari Tuhan. Tetapi ketika pikiran kita tertuju kepada Tuhan, ketika pikiran kita tertuju kepada kehendak Tuhan, inilah yang disebut dengan pikiran yang rohani, maka kita memiliki hidup yang berarti, hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup yang memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus akan memberikan pikiran yang baru dalam menjalani hidup ini. Maka dikatakan dalam Filipi 4 ayat 7-8 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dikatakan begini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, kan di sini kata semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis,
semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bagaimana kita berpikir yang benar, bagaimana kita berpikir yang mulia, bagaimana kita bisa berpikir yang adil, bagaimana kita berpikir hal yang suci, hal yang manis, hal yang sedap didengar, hal kebajikan, hal yang terpuji, bagaimana kita memiliki pemikiran atau pikiran, buah-buah pikiran yang demikian. Salah apa? Syaratnya adalah Roh Kudus diam, berkuasa, berotoritas dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itulah nanti yang akan mengajarkan kita, memimpin kita, dan memberikan kita pikiran yang rohani. Dan saya mau sampaikan juga kepada kita bahwa pikiran yang rohani ini artinya di sini mampu menilai segala sesuatu menurut cara Tuhan. Ini yang mau saya sampaikan. Jadi Roh Kudus memberikan pikiran yang rohani. Melalui pikiran yang rohani ini, kita mampu menilai segala sesuatu menurut cara pandang Tuhan. Ketika kita melihat keadaan di sekeliling kita, baik tentang pekerjaan, baik tentang keuangan, baik tentang karir, baik tentang pergaulan, hal apapun, kita akan mampu melihat itu dari cara pandang Tuhan. Kenapa? Karena pikiran kita telah diubahkan oleh Tuhan dari pikiran yang duniawi menjadi pikiran yang rohani. Dari pikiran yang tertuju kepada hal-hal kedagingan menjadi pikiran yang tertuju kepada hal-hal yang benar, yang memuliakan Tuhan. Ini karya Roh Kudus yang kedua yang dinyatakan, yang dijanjikan, dan kita sudah alami bahwa Roh Kudus itu memberikan pikiran yang rohani. Ketika kita melihat kekurangan orang lain, pikiran kita adalah pikiran yang rohani. Berarti kita hadir untuk membantu dia keluar dari kekurangannya. Baik itu sifatnya, baik itu karakternya, baik itu perilakunya. Kita tidak hadir menjadi hakim untuk dia. Bagaimana cara pandang Tuhan terhadap orang lain, maka kita mampu memiliki cara pandang seperti itu. Ini yang akan diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Ketika Roh Kudus itu berdiam dan bertahta dalam hidup kita, maka dia akan mengubah pikiran kita, mengubah cara pandang kita tentang dunia, cara pandang kita tentang pekerjaan. Di tengah pekerjaan, kita tetap menempatkan Tuhan sebagai yang terutama. Sehingga ketika kita bekerja jujur. Ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Dalam segala hal, bahwa pikiran-pikiran yang rohani ini mengendalikan cara berpikir kita, menilai, melihat, dan memutuskan segala sesuatu. Sehingga kita tidak dikendalikan oleh emosi kita. Sehingga kita tidak dikendalikan oleh amarah kita. Tetapi kita benar-benar berpikir, apakah ini benar di hadapan Tuhan? Apakah ini memuliakan Tuhan? Apakah ini menyenangkan hati Tuhan? Itulah yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus ketika Roh Kudus itu benar-benar berdiam, berkuasa, dan berotoritas dalam kehidupan kita. Sekarang saya akan masuk pada poin yang ketiga. Poin yang pertama tadi, karya Roh Kudus itu menyertai kita. Dia diam di dalam hidup kita. Yang kedua, memberikan pikiran yang rohani. Yang ketiga adalah Roh Kudus itu memampukan kita melakukan firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 21 dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Roh Kudus memampukan kita melakukan firman Tuhan. Saya mau katakan kalau kita mengandalkan standar kita atau kemampuan kita dalam melakukan firman, kita tidak mampu. Karena kemampuan kita secara manusiawi adalah orang baik, kita baik. Orang jahat, kita jahat. Itu pikiran manusia. Tetapi ketika Tuhan melalui Roh Kudus tinggal dalam diri kita,
maka kita mampu melakukan perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan adalah memberkati orang yang mengutuk kita, mengasihi orang yang membenci kita, berbuat baik kepada orang yang memusuhi kita. Ini tentu tidak bisa kita lakukan kalau bukan kuasa Roh Kudus yang memampukan kita dalam hidup kita sehari-hari. Saya katakan kita tidak mampu melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan kalau kita bergantung kepada kemampuan berpikir, kemampuan bertindak yang ada pada diri kita. Karena kita ini tanpa kuasa Roh Kudus, tanpa kuasa Tuhan yang memberi kita kekuatan, maka kita tidak mampu melakukan. Maka dikatakan di dalam Alkitab, semua orang telah berdosa. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tetapi Roh Kudus hadir dalam diri kita untuk memulihkan hidup kita, perbaharui diri kita, dan kita mampu melakukan firman Tuhan sehingga kita menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Dikatakan di sini, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Kita tidak mampu mengasihi Tuhan. Karena dikatakan di dalam Alkitab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Apakah kita mampu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Orang hati kita masih lebih banyak berbicara pekerjaan. Apakah kita mampu mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita? Jiwa kita masih dikendalikan oleh diri kita, oleh apa yang ada melekat di sekitar kita. Tetapi hadirnya Roh Kudus, inilah yang memberikan kita kekuatan, sehingga kita kedapatan menjadi pelaku firman. Itu dikatakan. Maka di sini kita belajar untuk kita menghidupi firman tiap-tiap hari. Bahkan boleh dikatakan, kita harus menyediakan waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan dan memberikan tempat waktu yang khusus untuk firman Tuhan, Roh Tuhan berkarya di dalam diri kita secara khusus. Kekuatan untuk melakukan firman Tuhan adalah kuasa Roh Kudus. Tidak mungkin kita melakukan firman tanpa kuasa Roh Kudus. Saya membacakan Yohanes 14 ayat 3 dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Roh kebenaran, itulah Roh Kudus, ketika dia berdiam, memimpin dan berotoritas dalam diri kita, ialah yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Berarti tanpa Roh Kudus, kita tidak mampu melakukan kebenaran Tuhan. Tanpa Roh Kudus, kita tidak mampu memiliki kehidupan yang benar. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberikan kepadamu, memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi benar sekali bahwa karya Roh Kudus itu nyata di dalam kita, dimampukan untuk melakukan firman Tuhan tiap-tiap hari. Maka saya katakan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka tiada hari tanpa bersekutu dengan firman. Orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka tiada hari tanpa dia melakukan firman Tuhan. Dan orang yang dipimpin Roh Kudus, senantiasa dia akan mengevaluasi dirinya. Sejauh mana dia sudah melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan, itu sudah pasti. Tetapi orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus akan memiliki sikap masa bodoh, tidak peduli dengan hal-hal rohani, tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan, tidak peduli dengan hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman. Tapi dia akan mengesampingkan. Tetapi orang yang dipimpin Roh Kudus, maka dia akan selalu diarahkan, dituntun untuk mencintai firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan dalam hidupnya tiap-tiap hari. Oke, sekarang kita masuk pada poin yang keempat. Poin yang pertama, Roh Kudus menyertai dan diam di dalam hidup kita. Poin yang kedua, Roh Kudus memberikan pikiran yang baru, pikiran yang rohani. Poin yang ketiga, memampukan kita melakukan firman Tuhan. Maka dikatakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab orang yang hanya mendengar, itu seperti orang yang mengamati mukanya di depan cermin. Menurut
kitab Yakobus dikatakan demikian. Yang keempat, karya Roh dalam kehidupan orang percaya adalah memberikan damai sejahtera. Ini sangat penting. Dalam Yohanes 4 ayat 27 dikatakan begini. Damai, Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, kata Yesus. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Perhatikan ada kata di sini, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Artinya kehadiran Roh Kudus yang diminta oleh Yesus kepada Bapa dan diberikan kepada kita, ini memberikan kepada kita sukacita yang melampaui sukacita yang diberikan oleh dunia. Apapun yang tersedia di dunia ini tidak bisa menggantikan sukacita yang diberikan oleh Allah melalui Kristus dan Roh Kudus dalam hidup kita. Ini menjadi catatan penting. Maka peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita orang percaya tidak boleh digantikan oleh kesibukan, oleh harta kekayaan, oleh jabatan, oleh ketenaran, oleh hal apapun. Damai sejahtera yang sesungguhnya adalah ketika Roh Kudus benar, berdiam dan berkuasa mengendalikan sepenuhnya hidup kita. Inilah yang disebut dengan damai sejahtera yang tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Kalau damai itu karena harta, begitu harta itu hilang, hilanglah damainya. Tetapi kalau karena damai oleh karena Roh Kudus, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya. Karena Roh Kudus itu menyertai kita selama-lamanya. Oleh karena itu, maka kita belajar untuk tidak menggantungkan damai sejahtera kita kepada materi apapun yang melekat pada diri kita. Tetapi kita harus menggantungkan damai sejahtera kita kepada Roh Kudus yang terus berdiam dalam diri kita sampai selama-lamanya. Maka kalau orang hidupnya dikendalikan oleh apa yang ada di dunia, dia pasti gelisah, pasti gentar hatinya tiap-tiap hari. Tetapi ketika hidupnya dipimpin Roh Kudus, ada banyak hal yang bisa membuat gelisah dan gentar, tetapi itu tidak akan terjadi. Karena kuasa Roh Kudus itu memberi kekuatan, memberikan hikmat, memberikan kebenaran, kekuatan, sehingga mampu untuk menyelesaikan segala sesuatu. Saya mau katakan kepada kita bahwa Roh Kudus ini bagaikan mata air di padang gurun yang memberikan kesegaran. Kita bisa berpikir begini, bagaimana sih seseorang ketika berada di padang gurun, tetapi dia menemukan di sana ada mata air yang jernih, yang berbual-bual. Tentu ini akan memberikan kelegaan yang tidak bisa digantikan oleh hal apapun bagi orang yang berada di padang gurun itu. Roh Kudus bagaikan mata air di padang gurun yang memberikan kesegaran. Roh Kudus itu bagaikan terang yang menyinari kegelapan. Oleh karena itu, maka kita perlu untuk mengerti dan memberikan tempat yang utama bagi Roh Kudus memimpin hidup kita. Dalam Roma pasal 5 ayat 5 dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah curahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dikatakan di sini, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Di sini dikatakan dicurahkan dalam hati kita. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Berarti damai sejahtera ketika Roh Kudus berotoritas dalam diri kita. Pengharapan menjadi pengharapan yang pasti kalau pengharapan itu dari Tuhan, dari Roh Kudus. Roma 8 ayat 6 dikatakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan
damai sejahtera. Berarti orang yang dipimpin Roh Kudus, dia bisa mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya. Pertanyaannya, damai sejahtera yang mana yang memimpin hidup kita sampai hari ini? Apakah damai sejahtera kita dipengaruhi oleh penghasilan kita? Atau damai sejahtera kita hanya ditentukan oleh karya Roh Kudus yang tiap-tiap hari berbicara dengan lembut di dalam hati kita? Karya Roh Kudus yang tiap-tiap hari memanggil kita dengan lembut supaya kita terus melekat, bergantung, dan bersekutu dengan Dia, dengan Allah, dengan firman-Nya tiap-tiap hari. Ini sebagai perenungan untuk kita. Jadi 4 karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya harus benar-benar kita alami sebagai orang Kristen. Puji Tuhan, itulah yang bisa saya sampaikan sebagai perenungan kita di malam hari ini. Kiranya renungan kebenaran firman Tuhan ini mendorong kita, membawa kita untuk hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan dimuliakan dan kita memuliakan Tuhan dalam tiap-tiap hari perjalanan hidup kita. Apakah kita di rumah, apakah kita di kantor, di pekerjaan, apakah kita di ladang, atau dimanapun, kita tetap menjadi pribadi yang berkenan dan terus hidup dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Amin.